I will leave my heart at the door. I won't say a word. They've all been said before, you know why we don't. Just play pretend like we're not scared of what's coming next. We're scared of having nothing left. Look, don't get me wrong, I know there is no tomorrow. All I ask is if this is my last night with you. Hold me like I'm more than just a friend. Make me a memory I can use. Take me by the hand while we do what lovers do. No matter how it ends, whether love never love again. Halo Stefani, benar ya namanya? Iya benar. Oke, duduk dulu yuk. Nah, kamu apa kabar nih? Baik. Baik. Tadi Iya. bawain lagunya siapa sih? Lagunya Adele, All I Ask. Agak sedikit dengar-dengar kayaknya tahu tapi nggak tahu judulnya. Emang menurut kamu lagu itu ceritain tentang apa? Tentang cewek sama cowok sahabatan, tapi si ceweknya ini nggak pengen jadi sahabatannya, pengen lebih gitu. Oh, baper-baper zaman itu ya. Oke, jadi boleh tahu nggak sih aktivitas kamu sekarang tuh apaan? Sekarang sekarang. lagi sibuk ini sih, ikut Isaac aja. Oke, terus selain itu tetap aktif di nyanyi juga ya? Iya. Oke, ini kalau boleh tahu nyanyi ini kamu dari kapan tuh? Dari umur berapa atau dari pas sekolah di jenjang apa? Kalau nyanyi sih aku udah ikut nyanyi dari kecil. Dari kecil. Iya. Oke, umur berapa tuh? Dari umur 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun udah mulai. Itu diarahin atau kamu sendiri yang emang pengen nyanyi gitu? Nyanyi-nyanyi aja. Nyanyi Ya. aja. Jadi 5 tahun tuh kayak mau TK gitu nggak sih? Iya. Oke, jadi udah dari TK udah latihan. Ya, ikut Ikut latihan, ikut gitu, lomba-lomba TK. aja. Terus dari situ ikut terus, sering ikut lomba terus gitu. Kalau buat nyanyinya. Ya kalau lagi ada kesempatan aja, sama aktif nyanyi di gereja sih. Oh, oke. Ini juga ya, memang sering. Itu biasanya tiap minggu ya kalau di gereja itu kan? Iya. Oke, nah itu boleh tahu nggak dari orang tua ada emang abang ini sukanya orang Batak juga? Biasanya Iya. kan pinter nyanyi sih ya. Iya, orang Batak. Setahu aku gitu. Oh, berarti memang sudah kayaknya dari orang tua juga lah ya. Iya. Diarahin suruh nyanyi gitu nggak sih khusus misalnya? Adek nyanyi gitu. Panggilannya apa kalau di rumah? Panggilannya Fanny. Fanny. Suka diarahin gitu nggak sama mama, papa gitu? Suruh nyanyi emang khusus? Iya, disuruh. Disuruh dari kecil itu berarti udah diarahin suruh Iya. nyanyi. Emang tapi suka juga. Suka. Terus udah pernah lomba kemana aja tuh? Dari TK, SD, SMP, SMA sampai sekarang kuliah? Iya, kuliah. Kuliah. Cerita sih tentang gimana dulu karirnya sih. Terakhir aku ikut lomba di Medan sama di Bali. Medan, iya. Sama Bali. Tahun ini, tahun Tahun 2016. 2016. Tahun 2016. Event apa tuh? Kalau di Medan pas Parawi. Oh, Kalau di Bali Bali International Festival Choir. Oh, iya ya. Itu tahun kemarin ya. Iya. Berarti kalau bisa aku tebak paduan suara bukan? Paduan suara. Paduan suara juga ya. Nah, kalau gitu biasa individu juga nggak sih? Misalnya ada kontes untuk individunya gitu. Kalau itu kan padus tuh. Ada nggak tuh? Nggak, selalu lebih nyaman di paduan suara. Kenapa? Kan itu ramean. Berarti kan kalau misalnya solo gitu kan bisa lebih apa ya, ekspresi gitu ya sih? Iya, senang aja dengar harmonisasi dari paduan suara. Harmonisasi dari paduan suara. Emang menurut kamu sebenarnya udah lama kan dari TK,
SD, SMP gitu. Iya. Nyanyi itu apa sih sebenarnya? Hobi aja sih sebenarnya. Hobi, udah menyatu dalam jiwa. Oh, Iya. kayak lirik lagu ya. Oke. Ada nggak beberapa yang memang dibawa gitu, udah pernah ikut penghargaan, udah pernah kan, udah ada penghargaan pasti kan? Iya. Nah, hari ini ada yang dibawa enggak kira-kira? Nanti kalau bisa buat kita cerita-cerita, aku pengen tahu apa aja sih yang udah pernah didapetin. Iya. Bawa sertifikatnya. Dibawa. Nah, ngomong-ngomong kamu kesini hari ini sama siapa? Sama kas sepupu aku. Sama kakak sepupu. Oke, jadi kita panggil ya. Iya. Siapa namanya? Namanya Mahar. Namanya Mahar. Selamat sore kakak Mahar. Aduh, mungil sekali ya. Apa kabar? Baik, silakan duduk. Dingin ya tangannya. Kayak kebawa sama cuaca gitu ya. Tadi gimana perjalanan ke sini? Tinggalnya di mana sih? Aku belum tanya. Aku di Kampung Baru Nila. Oh, iya, sama, deketan Sama, juga. deketan. Agak gerimis-gerimis mengundang ya. Lumayan. Lumayan Bikin baper. Sekarang lagi gerimis manja ya. Jadi, nah ini aku mau tanya dulu nih kakak, apa namanya aktivitasnya? Sama mungkin atau? Masih ngampus juga. Oh, masih sama-sama mahasiswi ya. Iya. Oke, tapi kayaknya udah semester aku juga ini. Ini di rumah, ini apa nih? Serumah atau tetangga rumah? Iya, kita pisah. Cuman emang sering saling main bareng aja. Jadi memang deket juga ya. Iya, Jadi iya. meskipun ini nggak dalam satu atap tapi masih terjalin lah ya namanya saudara. Oke. Nah, kalau tadi aku udah tanya-tanya nih sedikit tentang si Fanny. Fanny ini katanya dari TK. Dari TK udah mulai ikut nyanyi-nyanyi gitu kemana-mana, dari TK, SD sampai SMA. Kayaknya udah banyak juga. Emang sosok yang menurut kakak sendiri bagus lah suaranya, atau menurut aku sih tadi bagus sih suaranya. Kalau di rumah gitu emang dari kecil, emang dari keluarga semua ada keturunan? Ya emang ini sih, emang dari kecil emang suka banget nyanyi kayak gitu. Terus dia ini emang artis kamar mandi sih sebenarnya. Oke. Jadi kalau di kamar mandi kayaknya udah punya dia sendiri gitu. Iya. Itu dari kecil. Dari kecil lama banget kamar mandi. Terus kita nyanyi konser dulu. Kebiasaan buruk apa baik sih? Buruk. Baik ya. Gak ngerti sih baik atau buruknya apa. Tapi emang bakatnya dari kecil juga ya. Iya. Nah kalau kakaknya sendiri sama nih, bidang yang sama juga menekuni bidang yang sama. Suara juga. Iya, pernah sempet bareng. Oke, pernah sempat bareng. Pernah ketemu satu panggung? Pernah satu panggung. Oh, itu pas apa tuh? Pas event job. Oh, gitu. suka ngejob juga. Iya, ngejob. Jadi kayaknya sama nih ya, sama-sama dari keluarga yang punya bakat di tarik suara gitu ya. Iya. Gedenya bareng ya nanti sama-sama ya. Nah tadi ada beberapa yang sudah dibawa belum untuk penghargaannya? Aku boleh lihat? Aku Bawa? Boleh lihat enggak? Nah mana nih teman-temanku kayaknya udah siapin ya. Oh iya. Ini dia. Boleh kamu ceritakan dulu. Ini apa, sertifikat semua? Iya. Ini semuanya tentang nyanyi atau macam-macam nih, kayaknya ada Macem-macem. bakat yang lain ya, ada bakat tersembunyi yang lain. Boleh deh, yang nyanyi yang mana aja nih? Ini ya. Oh iya, oke. Coba sih ceritain dulu sih kalau yang itu satu-satu, ini dari mana aja, kapan tuh? Oh ya. Yang ini kemarin yang lomba di Medan. Lihatin ke kamera dulu ya, biar kelihatan. Ini yang Medan. dari Medan. Tanggal 6 sampai 8 September 2016. Oke, September kemarin Iya. akhir tahun ya di Medan sebagai juara 1 medali emas kategori Musika musika sakra. Kemarin ikut 2 kategori, iya, jadi iya. dapat 2 Dapat 2. sertifikat. Ini sama-sama Yang juara Medan juga. Iya, ini juga medali emas kemarin. 2 medali emas. Ini paduan suara. Iya. Itu dalam ini satu-satu ya berarti penghargaannya gitu meskipun paduan suara. Oke. Dapat satu-satu. Ceritain sih gimana dulu saat ini, momen ini gitu. Pengalamannya gimana nih bisa sampai Medan? Ini berarti mewakili Lampung, Iya, nyampe ke Medan. Lampung. Gimana tuh ceritanya? Ceritain sih, boleh? Iya. Ini emang event ikut tiap 2 tahun sekali sih event ini. Selalu ikut paduan suara dari tuh. Lampung. Oke, kamu berarti mewakili, salah satunya mewakili kampus. Iya, terus kampus dan mewakili provinsi Lampung. provinsi juga. Ada seleksinya nggak sih?
Ada di tes dulu. Tesnya gimana tuh? Ada pelatihnya dari Bandung. Terus ya tergantung suara kita nanti dimasukin mana cocoknya. Apa dangdut mungkin? Pop jazz gitu ada nggak? Iya. Ada kategori apa sih misalnya? Memang suara, emang dalam paduan suara itu apa yang dibutuhin emang? Kata kamu tadi ada harmonika, emang gimana sih? Harmonisasi. Oh, harmonisasi. Harmonika kan alat ya? Aduh, nggak tahu sih. Tuh gimana tuh? Kok bisa gitu, kategorinya gimana? Ya, kenapa? Ini nggak mau contekan nih kayaknya. Nama yang lebih tua nih, boleh nih gimana tuh? Apa ya kategorinya? Karena kenapa? Ini sih karakter warna suaranya, dia nyampe sampai tuts-tutsnya itu biasanya berapa oktav itu nentuin dari gitu. Tuts ya gitu ya. Nanti kita lanjut lagi deh ngobrolnya, ada yang mau lewat dulu ya. Jangan kemana-mana pemirsa, nanti kita lanjut lagi ngobrol ya sama Stephanie. Kita balik lagi di Senior Junior. Sekarang kita lanjut lagi cerita-cerita soal nih. Apa ini sudah banyak penghargaan. Boleh tadi yang udah mana? Ini udah. Udah. Oke, terus sekarang kemana? Ini. Oh ya, ini yang Bali. Oke, taruh dulu deh yang udah. Oke, gimana nih? Bos, boleh lihat kasih ke kamera? Kasih ke kamera gitu ya. Aha. Oke, jadi gimana nih? Ini gimana? Ini dari mana? Yang ini? Ini kemarin ikutan Bali International Choir Festival. Bali Ya, tanggal 25 sampai 31 Festival. Juli 2016. Oke, ini dapat juara. Juara dapat medali emas. Oh, medali emas juga, juara 1 ya. Ya. Oke, ini berarti kan grupnya ya. Iya, grupnya. Oke, grupnya juara 1 lagi. Kalau tadi yang di Medan ya. Kalau ini? Ini juga sama di Bali. Tapi ini dapat medali silver. Oh, medali Juara silver. Ini juara 2. Kalau juara yang 1 itu medali emas. Ya. Kalau yang 2 silver. Kalau Ya. yang 3? Perunggu. Oh, gitu. Oke, boleh sih ceritain. Kalau yang tadi di Medan, Ya. yang ini di Bali, gimana tuh? Ada kesan-kesannya nggak sih gitu? Ini pernah dapat satu grup juga nggak? Pernah. Pernah, tapi nggak ada eventnya, nggak ikut lomba bareng gitu? Enggak. Nah, boleh dong kamu ceritain ini yang dari Medan dulu deh tadi. Itu gimana Iya. kesan-kesannya dulu? Seneng sih. Ya. Tapi menurut aku lebih berkesan yang Bali. Soalnya lebih berat gitu latihannya. Iya. Emang gimana tuh di domplengnya kamu benar-benar di push banget tuh waktu yang mau event di Bali ini? Jadi kita ikut karantina gitu sebulan. Karantina sebulan. Iya. Oke. Dari pagi sampai malam gitu latihannya. Nah, nyanyi terus. Iya, nyanyi paginya terus. sampai malam. Iya. Habis tuh suaranya. Abis udah minggu, tapi udah libur sih seminggu ini, seminggu sebelum lomba. Oke, Ya. jadi H-7 itu seminggu di refresh Iya, dulu lah ya refreshing gitu. gitu. Nah, nyanyinya sendiri dari selama sebulan. Iya. Wow, cukup habis juga ya. Ada trik-trik khusus nggak sih kalau misalnya kalau mau nyanyi gitu, tapi biar nggak gampang habis suaranya gitu? Itu sih biasa minum ini sih jahe gitu. Oh, ada ramuan khusus. Iya. Ya, oke. Nah, kalau misalnya nih aku tanya juga nih, kalau di rumah sendiri gitu ada nggak sih kayak misalnya nih salah satunya kakaknya juga ada nggak arahan atau mungkin kayak apa ya semacam kan di keluarga juga nih salah satunya dekatnya juga karena Iya. dekat nggak sih sama kakak? Dekat. Nah, biasanya kalau dekat ini soal apa yang diekspos dari diri kita gitu, misalnya curhat cerita tentang Iya. apa biasanya? Lebih kayak gitu ya. Iya. Biasanya tentang keluhan kalau lagi banyak tugas aja sih, lebih kayak Iya. gitu. Soalnya kan basic dari aku sendiri, aku di MIPA, sedangkan dia di hukum gitu. Lebih banyak aku, jadi aku Emang nyambung tah? Kan Iya, nggak nyambung. nyambung. Ini kan hukum, ini biologi ya. Ini biologi. Kan nggak koneksi gitu. Diceritain apanya? Curhat masing-masing aja. Iya, kita curhat tentang cowok tapi biasanya ya. Biasanya gitu ya. Tentang Iya. handsome, dia handsome loh gitu ya. Oke, tapi kalau misalnya ini apa ya? Kalau untuk kedepannya gitu ada nggak sih yang diceritain misalnya nanti ke depan pengen kayak gini sih kak gitu sama nggak sih kayak kakak gitu ada arahannya ke situ nggak sih kalau dari kakaknya sendiri? Enggak sih, sejauh ini kita masih kayak
pengennya ke depannya tuh kita ngejob, ada job tuh bener-bener cuma berdua gitu. Jadi dapat penghasilan tuh ya kita bagi dua gitu. Lebih ke apa ya, kita ke ekonomi kayaknya. Kayaknya mungkin kedepannya juga sih, buat masa depannya juga bisa Iya. sih. Kenapa nggak buat duet aja gitu? Ya itu waktunya belum Iya. belum bisa nentuin waktu yang bareng. Tapi nanti kedepannya pengen ya. Iya, pengen duet. duet. Iya. Nah, kalau misalnya di rumah sendiri, kenapa sih? Ini emang orang tua gimana? Orang tuanya di Tangerang. Hijrah ke sini. Iya. Dan tinggal sama kakaknya juga. Iya. Oke, di Tangerang. Nah, kalau dari mama sendiri gitu, kedepannya pengennya harapannya apa sih buat kamu gitu khususnya? Kuliah aja sih. Suruh kuliah terus. Aku sampai terus depannya kuliah terus gitu. Iya. Oke, nggak ada yang misalnya adik pengen ini nggak sih? Adik kamu boleh kesini nggak sih gitu nanti? Adik kesini aja gitu. Kenapa kalau disuruh kuliah hukum memang dari mama? Enggak, dari papa. Oh, dari Emang Oh, kalau papa hukum. Iya. Nah, kalau nyanyi kalau nyanyi dari keluarga. dari keluarga. Mama nyanyi juga nggak? Iya. Mama nyanyi. Papa nyanyi juga? Enggak. Ya, oke, kalau papa khusus hukum aja. Iya. Gitu. Ada nggak kalau misalnya paling deket sama siapa tuh? Mama apa sama papa? Sama papa. Sama papa. Kenapa? Biasa anak perempuan kayak lebih dekat sama papa. Masa sih? Iya. Oke, ya juga sih biasa gitu. Emang kalau pulang pas kapan tuh? Biasanya pas lagi long weekend aja sama libur semester. Oh gitu. Jadi apa biasanya kalau yang dicurhatin juga kalau sama papa gitu biasanya? Manja-manjanya tentang apa? Tentang kesibukan kuliah atau ada masalah gitu, curhat. Masalahnya? Apa aja. Masalahnya apa Iya. aja gitu. Iya. Yang penting mereka selalu dukung dan support kamu pengennya ini gitu. Kalau papa berarti memang fokusnya intinya ke pendidikan ya. Iya. Kalau mama dan keluarga mungkin lebih hobi ya ini bisa dibilang gitu. Selain itu ada hobi lain nggak sih kamu? Selain dinyanyi, ikut apa gitu? Kayak ada sih kayak Lebih hobi. tekun ke nyanyi aja. Iya. Mungkin kalau hukum ada yang nyangkut nggak? Kegiatan-kegiatan yang nyangkut di hukum juga gitu? Mungkin debat atau apa gitu? Enggak. Apa sosialisasi kemana-mana gitu kira-kira? Iya, paling sosialisasi gitu. Apa tuh, tentang apa? Tentang sih bisa suka ngadain seminar gitu sih tentang ISEC juga. Terus aku juga ikut ISEC kan. Itu apa tuh, kegiatan apa? Tentang apa? Kemarin aku ikut project Global Volunteer Nah itu kamu kemana? ke Cina di kota Guangzhou. Oh, Guangzhou. Ngapain kamu di sana? Bang, foto selfie sama artis-artis Enggak. Cina enggak? Ngapain tuh? Ikut. Boleh cerita sedikit? Apanya? Apa kegiatannya? Ngapain di sana? Kemarin aku bikin seminar sama diskusi publik gitu tentang LGBT di Cina. Oh iya, salah satu isu yang ini juga ya, isu global ya. Kalau di sini kita bisa boleh mungkin itu bukan sesuatu yang dibolehin lah ya. Masih tabu gitu. Nah kalau di sana sama kasusnya, tidak begitu diperbolehkan. Oke, terus kamu gimana tuh caranya? Cara komunikasi sama mereka itu gimana? Ngomong satu-satu, face to face gini, kayak kita ngobrol gini? Enggak, kita bikin diskusi publik gitu sih. Diskusi publik di apa tuh, sekolah? Di atau- organisasi masyarakat gitu. Oke, ada Loganya. ormas. Oh gitu. Jadi di sana berapa lama tuh kamu kemarin di sana? 1,5 bulan. 1,5 bulan. Dan itu everyday. Discussnya everyday. Enggak. Ada waktunya paling 2 kali seminggu. 2 kali Kita bikin seminggu. diskusi publiknya. So kamu pakai bahasa apa di sana? Pakai bahasa Inggris ya. Oh, mereka semua mengerti. Karena kan ada juga ya. Di sana justru nggak bisa bahasa Inggris. Nah, Jadi ada tuh. translatornya. Kita pakai translator. Oh, jadi di sana ada juru bicara juga ya. Oke. Ini sama nggak kalau misalnya sama kakaknya ikutan juga dengan kegiatan yang sama gini? Enggak. Belum sempat gabung. Oh, belum sambut kamu, tapi lebih ke nyanyi aja. Iya. Ya. Soalnya beda, keinginannya beda. Iya. Beda pemikiran juga kayaknya, Iya. lebih berpikir ya. Iya. Tapi kemarin support juga, mungkin sempat ikut juga ke sana main-main. Kalau misalnya main, kalau dia lagi kerja kan, lagi project. Tapi emang ini aja, yang pasti kalau di rumah semuanya lebih dua-duanya kayaknya ya, karena memang kamu bisanya itu. So, berarti bisa bahasa Inggris? Bisa. So, boleh kamu cerita sedikit dong gitu kemarin gimana di sana? Mungkin di sana keadaannya seperti ini. Di sana itu apa ya, deskripsiin aja gitu keadaan di sana, orang-orangnya pakai bahasa Inggris bisa nggak sedikit? Iya.
sedikit aja. Kan kamu bisa ngomong sama mereka. Ayo, misalnya di sana itu dari sini ngomong bla 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 gitu. Kalau saya udah jago banget, nanti kamu kalau saya. Boleh sedikit aja gimana? Oh ya. Deskripsiin aja gitu gambarnya. Mungkin di sana panas, hot, dingin. Kemarin lagi winter ya, dingin saya. Oh, lagi winter ya di sana. Oke deh kalau gitu, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya di segmen yang ketiga ya. Jangan kemana-mana pemirsa, nanti kita balik lagi. Kita balik lagi di Senior Junior. Sekarang kita udah masuk ke segmen yang ketiga. Kalau di segmen yang ketiga ini kita bakal adu ketangkasan tangan, kecepatan tangan. Kira-kira sama adik ini bisa enggak ya? Kita lihat aja nanti siapa yang bakal kalah. Nah, jadi di sini pasti harus kalah ya. Maju dulu boleh? Majuan satu langkah. Oke, cukup. Nah, jadi kalau di segmen ini aku punya beberapa pertanyaan. Nah, kalau sudah, nanti aku sebutin, sudah selesai tuh, tahu jawabannya, langsung cepet-cepetan jawab. Tapi jawabnya harus ngambil buah ini dulu sebagai tanda mau jawab. Gitu ya, misalnya aku udah selesai baca, terus habis itu baru angkat buahnya baru jawab. Gitu ya. Kalau belum selesai, nanti poinnya aku lempar. Gitu ya, di sini ada poin-poinnya. Dan biasanya juga kalau di sini, seniornya itu pasti kalah. Gitu, aku harus bilang ini dari awal, oke? Tapi di sini aku ngomong karena ini seniornya masih juga cukup energik, jadi harus ada yang kalah, tapi jangan seniornya ya, harus bisa membagikan nama-nama senior yang lain yang udah gugur duluan, oke? Jadi udah siap belum? Udah ready ya? Udah. Oke, kalau gitu aku mulai dari yang pertama. Oke. Daerah penghasil gula terbesar di Lampung adalah semangat bener senior. Oke. Lampung Tengah sama Tulang Bawang. Lampung Tengah sama Tulang Bawang. Oke, just applause kalau gitu ya. Asik, gak apa. Pertama udah semangat, tapi kamu jangan mau kalah ya. Masih banyak loh pertanyaannya ya. 1 poin udah dikantongin ya. Kayaknya wajah-wajah licik-licik gimana gitu. Oke, 1. Yang kedua. Apa nama tari Lampung yang ditampilkan saat menyambut tamu? Ayo sabar. Kan saya udah bilang, sabar, saya belum selesai. Kalau gitu saya ganti pertanyaannya ya. Gak bisa. Oke, lanjut. Yang selanjutnya, berada di negara mana Masjid Raya Jeni yang terbuat dari lumpur? Negara Mali. Oke, ini dia ya. Kamu tahu masjidnya? Enggak. Tapi tahu aja daerahnya di mana. Oke, 1 sama seri, tapi aku nggak suka yang seri-seri. Next, kalau gitu, pertanyaan ketiga. Apa nama rumah adat Gorontalo? Aduh. Apa? Dulu apa dulu? Lupa. Apa tadi? Lupa. Oke, nggak apa-apa lah. Kasih dulu. Ini usahanya untuk mengingat cukup keras tadi kan. Boleh ya, kalau gitu lanjut lagi. Nggak apa-apa, masih banyak Stephanie, tenang aja. Selanjutnya, tahun berapa Al-Quran terbesar terbuat dari kayu ini diresmikan? 30 Januari 2012. Oke, kasih ya. Gak terima lagi ya. Gak terima lagi matanya. Tapi gak apa-apa, masih seri. Aduh, gak suka ini kalau yang seri-seri. Lanjut ya kalau gitu. Di kabupaten manakah Masjid Agung 99 Cahaya berada? Tulang Bawang Barat. Tulang Bawang Barat. Cakep, bener. Seneng banget kayaknya. Yang bener ya, Tulang Bawang Barat, benar. Tahu masjidnya? Belum sih, kita pernah ke daerah sana, tapi belum ketemu. Oke, belum ketemu, nanti di sini dicari guys. Kakak lagi dapet. Selanjutnya, berada di manakah Masjid Cengho Sriwijaya? Di Jakabaring, Palembang. Jakabaring, Palembang. Ya pastilah ya, Sriwijaya. Oke, di Palembang. Satu lagi buat Stephanie. Aduh, ya ampun, ini kenapa sih harus seri? Coba dong kalian itu agak lebih cepet gitu. Siapa yang kalah kan greget deh. Oke, selanjutnya. Berada di daerah manakah Al-Quran yang terbuat dari ukiran kayu? Di Palembang juga. Di Palembang, di Sumatera Selatan ya. Oke, bener. Halo. Bukannya sosok menelas gitu ya kayaknya. Kamu di rumah juga suka gini, suka rebutan gitu. Apa biasanya rebutan? Makan? Masker.
Asal ya, cara rebutan masker untuk gak rebutan cowok. Udah pernah? Belum. Agak bahaya ya tadi. Selanjutnya, next ya. Di Maluku terdapat sebuah benteng bersejarah. Pertanyaannya, apa nama benteng yang dimaksud? Ayo. Maluku. Tulok. Taunya benteng apa? Benteng hati. Oke ya, next. Kalau gitu, aduh udah kelihatan kalau ini mah. Udah kelihatan ya. Lanjut ya, apa nama tari Lampung yang ditampilkan saat menyambut tamu? Nah udah. Sembah. Tari sembah. Bisa nggak praktekin sedikit? Gimana ya? Ayo, tari sembah yang begini-begini. Iya, yang gini-gini gitu. Lagi gitu doang. Oke deh, tari sembah ya. Satu lagi deh, nggak apa-apa. Ini ada hobi yang sama selain nyanyi. Apa lagi? Nonton kali ya? Nonton. Apa biasanya? Apa aja sih kita? Drama Iya. Korea. Drama Korea. Siapa yang paling difavoritkan? Jongki. Iya bener. Enggak juga satunya. Oke, tapi itu kan ya udahlah, mantan saya sih aja. Laku gue ya, lanjut deh kalau gitu ya. Tadi tari sembah udah. Nih, di dekat lokasi penemuan patung tentara terakota terdapat makam salah satu kaisar Cina. Pertanyaannya, sebutkan kaisar apa yang dimaksud? Kaisar Qin. Oh, benar sekali. Ya, satu lagi gampangin oleh senior ya. Jangan dulu deh. Ini apresiasi juga kan? Karena kayaknya dari tadi mikir terus kayaknya. Tapi tunggu deh, ini udah pernah dalam satu job juga ya, udah pernah satu panggung. Aku boleh dong dengar suaranya sedikit-sedikit. Kalau kamu tadi yang pertama kamu, sekarang aku boleh deh dengar suaranya senior ini. Boleh sedikit lagu apa gitu, lagu kesukaan saya, lagu dangdut bisa? Nggak bisa kan? Udah lagu apa deh yang biasa, lagu andalannya? Almost never. Iya, oke, silakan. I like to say we gave it a try. I like to blame it all on life. Maybe we just weren't right, but that's a lie, that's a lie. We can't deny it as much as we want, but in time our feeling will show. 'Cause sooner or later we wonder why we gave up. The truth is we will lose. Oke, suaranya nggak jauh-jauh ya sama saya. Dari tadi gue terus. Tapi boleh dong sedikit kamu sambung, tadi ada ini. Bisa disambung sedikit? Berdua aja kali ya. Ya udah oke, boleh deh nih kalau yang apa yang grup ya. Iya. Coba gimana? Yuk 1 2 3 go. Almost is never enough. So close to being in love. If I would have knew that you wanted me the way I wanted you, the minute be 2 words apart, but right here in each other's arms, and we almost is never enough. Gak kuat, udah gak kuat. Ada sampai 5 oktav. Iya, tapi berapa? itu gak tau sih, kita dibagi suaranya tuh berdasarkan kayak apa, sopran, mezzo sopran gitu sih. Sopran, kamu harus sopran ya lo ada suara. Iya, itu sopran. Oke, kalau gitu lanjut lagi deh ya. Sama-sama bikin adem hati saya ya. Abis ini kayaknya dicari kayaknya kalian berdua. Itu siapa yang hari ini? Oke, next. Selanjutnya, yang mana ya pertanyaannya? Oke. Sebutkan salah satu tari Aceh yang sudah terkenal. Dari Saman kayo.
Tari saman, Gayo. gayo. Itu gimana? Sama nggak sama tari saman yang biasa? Nggak, Gini-gini. Kayaknya apa ya? Lebih ada variasi gitu kali ya. Enggak sih, mungkin kalau variasi mungkin lebih detail lagi, lebih cepat atau gimana gitu. Oke deh, udah deh, nggak apa-apa, diterima aja jawabannya. 1 poin lagi dikantongin, dan kira-kira ternyata pemenangnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 poin. Tepuk tangan dong. Oke, semua dapat 5 poin aja. Jangan kemana-mana pemirsa, nanti kita lanjut lagi di segmen yang keempat. Kita balik lagi di Senior Junior. Sekarang kita udah masuk ke segmen yang keempat. Kalau di segmen ini, seperti biasanya juga kita bakalan lihat kira-kira wawasan dari senior sama juniornya ini luasan siapa, banyakan siapa, dan taunya tauan siapa, tauan seniornya apa juniornya ya. Kita lihat aja nanti. Jadi di sini nanti ada gambar. Nah, gambarnya nanti bakal muncul di monitor. Dari gambar itu aku minta nanti untuk kira-kira senior dan juniornya jelasin, tahu nggak sih, mungkin bisa berupa sejarahnya, tempatnya, asalnya di mana, terus diresminya kapan, gitu-gitu sih gitu. Biasanya ada gambar-gambar buah, makanan, dan lain-lain, tapi nggak tahu, nanti kita lihat aja nanti apa aja ya. Oke, yang pertama udah muncul. Ini udah muncul. Kira-kira aku boleh ke juniornya dulu aja ya, yang tadi tidak menang. Segmen yang ketiga boleh. Kamu tahu ini tempat apa? Jalan tol. Bener, tapi bukan di Jawa ya, ini di Lampung. Boleh tuh, jalan tol yang gimana sih? Tentang apa? Ngomongin tentang apa nih? Ini jalan tol yang lagi dibangun ya, dibuat ngehubungin Lampung sama Sumatera Selatan. Benar. Iya. Terus panjangnya dari Lampung sampai Sumatera Selatan tahu nggak? Panjangnya kira-kira kurang lebih 300 km. 300 km. Ya ini sekarang lagi masa tahap pembangunan juga ya. Iya. Di mana-mana tuh. Karena kalau pertama sih kalau kita lihat dari Bakauheni itu udah udah ada ya gerbang tolnya. Nah, itu nanti menghubungkan antara Lampung dengan Sumatera Selatan, Palembang. Oke, kita punya tol, ye. Tapi nggak tahu nanti jadinya, insya Allah katanya 2 tahun lagi, 2019 atau 2020 deh. Kita lihat aja nanti ya gimana. Oke, next. Kalau gitu, apa lagi? Aduh, apa nih? Apa tuh? Kelihatan nggak ya? Kayaknya butuh diperbesar deh, biar kita kelihatan jelas juga. Oke, nah, shape, bagus. Aku balik kesini ke seniornya, boleh? Tahu nggak? Ini tempat apa? Ini kayak danau, tapi kok ada laut-lautnya gitu? Iya, bentuknya lucu gitu ya. Iya, setahu aku tuh namanya apa ya? Tapak Tuan Aceh ya. Itu Apa sih, batu bukan? ya kayaknya batu setahu saya sih itu batu turun temurun kayaknya Dari zaman nenek moyang dulu Iya, ya? kayak gitu. Oke, nah pantesan aja kirain tadi tuh dari jauh kayak danau-danau gitu. Tapi nggak taunya ini adalah batu. Kenapa batu? Nggak tahu sih, memang ceritanya ada cerita rakyat gitu kali ya. Terus kenapa tepatnya? Kayaknya memang sesuai dengan namanya. Jadi menghadapnya ke laut, namanya batu turun-temurun, apa sih, tapak laut gitu tadi juga sih kalau nggak salah. Ini ada di Aceh ya. Iya. Tapi bagus juga kayaknya, mungkin spot yang gitu ya kalau kita mau foto. Gitu ya. Oke, next, apa lagi selain itu? Apa nih? Benteng. Situs benteng bersejarah. Boleh deh ke juniornya lagi. Ini di mana sih, tahu nggak? Di Provinsi Maluku. Oh, di Maluku. Ternate. Ini benteng apa? Benteng Toluko. Oh, ini tadi ya, yang tadi Iya. kita bahas juga ya. Ada tuh di pertanyaan. Jadi benteng Toluko ya. Toluko ada di Maluku. Iya, ini kayaknya peninggalan apa? Waktu penjajahan bangsa Portugis. Pada abad ke-15. Jadi peninggalan saat abad ke-15 Penjajahan. bangsa Portugis ya. Iya. Sempat ya, memang kita juga sempat dijajah. Tapi ini kayaknya kalau sekarang lebih kayak ke tempat destinasi wisata gitu kali ya. Iya. Sekarang kayaknya beberapa situs juga kuno itu sekarang sudah dialihfungsikan sebagai salah satu tempat wisata gitu. Biar kita tahu sejarahnya dulu tuh gimana sih. Nggak gampang loh ya gitu. Next, kalau gitu apa lagi? Selain benteng itu, dari Maluku kita kemana nih?
Duh, Daniel boleh saya tanya ini dari mana kemana nih kita? Kayak ini kira-kira? deh rumah adat yang saya jawab tadi waktu pertanyaannya game yang sebelumnya. Yang dulu Hupa tadi ya rumah adat dari Gorontalo. Oke, oh masih deketan berarti ya Sulawesi. Iya. Di Gorontalo. Gitu. Ini rumah adat juga ya? Iya rumah adat. Dulo Hupa. Dulu Hupa ya. Ada di mana sih? Di kota atau di pedalaman gitu dia? Yang pasti dari awalnya pasti dari ya pedalaman dulu sih. Mungkin yang masih bertahan. Mungkin Oke. dulunya mungkin enggak, Oh, tapi masih bertahan yang di pedalaman. Oke, sekarang sih gitu juga iya. Tapi lebih tepat juga ini ada di Gorontalo Iya, ya. di Gorontalo. Di Gorontalo. Kayak gini ternyata bentuknya ya. Dulo Hupa. Oke, next apalagi selain itu? Aduh, apa nih? Mantap. Bagus-bagus juga kayaknya. Unik nih gitu dari ada lampu-lampu gitu kan. Ini syahdu banget nih kayaknya kalau malam lagi ke sana. Iya. Kita lihat dari jauh kan dari ketinggian bareng sama orang terkasih. Apaan sih? Lanjut. Tahu nggak ini tempat apa? Ya tempat makan gitu ya, warung terapung. Oh, jadi ini kayak model apa tuh? Jembatan? Di deket di apa Sungai Musi, Jembatan Ampera. Oh, gitu. Ini tapi adalah warung makan yang terapung. Iya. Oh, jadi nggak cuma pasar aja ya? Terapung, pasar terapung ada kan sekarang? Gak tau ya ternyata warung apung juga ada. Oh, semacam kayak resto gitu mungkin kali ya. Oke, tapi ini adanya di Palembang. Palembang dekat Jembatan Ampera. di Jembatan Ampera. Otomatis kalau ini sungai kayaknya Sungai Musi. Sekarang nggak ada laut. Nggak ada laut. Tapi ya sih biasanya kayaknya memang sekitar dekat Sungai Musi itu ada. Tapi baru tahu juga ternyata ada warung terapung. Oke, mungkin kita suatu saat nanti bisa ke sana ya. Cobain gimana sensasinya. Next. Kalau gitu, apa ini? Kayaknya kita harus ke sini deh. Yang tahu sejarah-sejarah. Sejarah-sejarah zaman-zaman dahulu. Oke, sedikit banyak ya. Tahu nggak kalau ini di mana? Ini apa sih prasasti gitu atau apa ya? Enggak kayak stupa gitu sih, tempat ibadah gitu bukan sih? Oh, maybe ya kalau nggak salah. Ini di mana? Ada di Myanmar sih setahu aku. Oh, di Myanmar. Iya, iya. Oh, ini kalau nggak salah seperti Swedagon gitu ya. Iya, Swedagon. Iya, Swedagon. Iya benar. Terkenalnya juga kayak kalau kita dulu pernah nonton Keras Sakti ada pagoda. Iya, pagoda emas Iya, gitu. di Iya, pagoda iya. emas kayak gini bentuknya. Iya. Tapi ini ada di Myanmar. Di Iya. Indonesia kayaknya belum deh. Gak ada kali ya, karena beda ini ya. Iya ada. Oke, mungkin suatu saat kita juga bisa kunjung ke sini. Bisa, Dari tadi bisa. mancanegara luar kota ya di Lampung. Bisa sama kan travel. boleh ya terbang aja kita. Nah kalau di ngomong soal ini kan dari tadi mancanegara terus nih. Kalau di Lampung Iya. sendiri ada nggak yang misalnya biasanya datang kemana, ke tempat apa Apa ya, icon dari Lampung itu itu? gitu, ke Menara Tiger Menara gitu Iya Tiger. kali ya. Kalau orang dari daerah Pulau Jawa taunya Menara Tiger. Iya, Cuman benar. sebenarnya lebih banyak sih Apa aja? yang bisa digali gitu dari misalkan dari daerah Lampung Timur ada Iya. kayak Waikambas. apa namanya? Bukan Waikambas. Yang baru tuh ada yang Taman Purbakala. Taman Purbakala, iya, itu ada baru Lampung juga Timur. ya. Itu baru beberapa tahun diresmikan juga. Iya. Itu juga salah satunya bagus sebenarnya. Iya. Namanya lucu. Kurang diolah mungkin ekonomi Iya, belum pemerintah sih ya. sih. Berarti belum beberapa masih banyak banget. Kalau di laut kita juga punya banyak ya. Kita juga Iya. bisa surfing juga kan sekarang. Bisa. Pokoknya udah agak lengkap sedikit ya. Agak lengkap sedikit dari tadinya nggak lengkap. Next kalau gitu apa lagi? Oke, aku boleh ke sini. Kamu tau nggak ini tempat apa? Atau ini menara? Menara Hercules. Menara Hercules adalah kayak model kayak mercusuar gitu nggak sih? Iya, kayak mercusuar. Kuno ya. Nah, kalau tempatnya sendiri di mana? Ini kayaknya ada di mancanegara juga. Di barat laut Spanyol. Oh, oke, di barat laut Spanyol. Emang kayaknya mungkin ya dari setiap kita tahu juga kalau misalnya seperti kayak mercusuar gitu letaknya emang di pinggiran laut. Karena biar kelihatan kali ya dari atas gampang melihatnya. Oke, kayaknya dua-duanya ini nggak kalah apa ya, nggak kalah banyak wawasannya. Cuman kayak aku lebih kesini deh, ini lebih banyak, lebih encer kayaknya dari tadi mikir keras. Jangan. Tapi kalau kita lihat lagi, nanti masih ada satu segmen lagi. Kita tunggu ya. Jangan kemana-mana pemirsa, nanti kita balik lagi. Kita balik lagi
lagi di Senior Junior. Sekarang kita udah masuk ke segmen yang terakhir. Kalau di segmen yang terakhir ini, senior sama juniornya dapat tantangan nih dari kita, ya ini bacain berita. Kira-kira nanti gimana sih gayanya? Gimana logatnya mungkin? Mau bawain ala-ala logat apa? Ini sebelahnya panda, Batak ya? Batak. Kira-kira gimana nanti kita lihat aja. Jadi di sini nanti kita punya 2 berita. Jadi masing-masing bacain satu, seniornya satu, juniornya juga satu gitu ya. Nanti bacainnya di podium sebelah sini, nanti kita tukeran aja gitu. Sebelumnya udah pernah belum? Udah pernah bawain berita ala-ala presenter gitu? Belum? Pernah di Kidzania paling. Oh, jadi udah ada pengalaman dikit lah ya dulu ya. Nanti dicoba aja deh kalau gitu di sini, kira-kira gimana sih? Gitu. Oh, tertarik nggak sama broadcast? Tertarik nggak kalau sekarang ini ngelihatnya? Kayaknya gimana gitu. Enggak sih. Enggak. Kasihan gue ya. Enggak sih. Oke deh kalau gitu coba dulu ya. Stephanie dulu, boleh? Kamu kesini silakan. Oke. Kalau beritanya udah muncul. Kayaknya udah muncul. Udah siap? Kamu udah siap? Oke. Tapi tantangannya aku tambahin lagi satu lagi. Ini ada openingnya, ada bahasa Indonesia. Nanti boleh bahasa Indonesia dulu. Abis itu nanti kamu ganti pakai bahasa Inggris. Ya bisa. Pasti bisa dong. Oke, silakan. Selamat sore pemirsa, senang sekali saya kembali menjumpai Anda melalui program Senior dan Junior. Iya, setuju. Oh, setuju. Pemirsa, sore ini kami akan menengahkan informasi yaitu lokasi wisata Bandar Lampung terus bertambah. Oke, ganti sekarang. Good evening, ladies and gentlemen. I'm happy to see you again with this program Senior and Junior. Seju. Ladies and gentlemen, this evening we will give you some information. Ayo apa ya? Lokasi wisata Bandar Lampung dan bertambah. Oke deh. Lanjut aja kalau gitu ya. Next deh. Baik pemirsa, saya Stephanie Midoriya, inilah Seju selengkapnya. Pemirsa, lokasi wisata air di Bandar Lampung terus bertambah. Kini warga dapat menikmati wisata air di Taman Rekreasi Alam Cibiah. Lokasi wisata yang berada di pegunungan menambah daya tarik keindahan alam kawasan wisata ini. Tidak sulit untuk mencapai Taman Rekreasi Cibiah. Kawasan wisata ini berlokasi di Desa Gunung Mas, Kelurahan Batu Putu, Bandar Lampung. Belum banyak warga yang mengetahui lokasi wisata ini, sehingga alamnya masih perawan dan masih terasa sangat asri. Meski masih baru, taman wisata ini memiliki daya tarik yang tidak kalah dibandingkan dengan taman wisata lain. Pengunjung yang datang ke lokasi disuguhkan pemandangan hijau alam yang asri. Selain itu, terdapat juga kolam pemandian air terjun yang bersumber dari air alam Gunung Betung. Oke. Terus? Pemirsa, demikian informasi yang dapat kami sampaikan kali ini. Saya Stephanie Midoriya mewakili kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa pada Seju berikutnya di jam yang sama. Selamat sore. Ya, oke. Balik lagi kalau gitu. Oke. Kamu udah, sekarang aku boleh ke seniornya ya. Kira-kira bisa enggak nanti. Oke di closing segmen nanti aku minta satu lagu dong ya, boleh? Lagu Lampung bisa? Bisa ya. Nanti habis ini mungkin kalian bisa sekarang cari-cari dulu nada ini. Nanti di sini aja kok nyanyinya ya buat musik. Oke. Udah ready? Oke, ready. Oke, so please. Oke, kalau sudah siap, silakan. Ini nggak perlu diganti-ganti kok, nggak apa-apa. Ya, lanjut aja. Silakan. Oke, selamat sore pemirsa. Senang sekali saya kembali menjumpai Anda melalui program Senior dan Senior Seju. Pemirsa, sore ini kami akan menengahkan informasi tentang petani memanfaatkan kotoran ternak hasilan biogas. Baik pemirsa, saya Artika Bunga Maharani, inilah Seju selengkapnya. Pemirsa, kini para petani di Pringsewu mulai memanfaatkan kotoran ternak untuk menghasilkan biogas. Dengan kreativitas ini, petani tak perlu lagi membeli gas untuk memasak. Alasannya, salah seorang petani yang tinggal di Pekon Kediri, Gading Rejo, Pringsewu, sudah 2 tahun mengolah limbah menjadi sumber energi biogas. Biogas merupakan gas yang dihasilkan melalui proses anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik, di antaranya kotoran manusia dan hewan.
limbah rumah tangga dan sampah biodegradable. Atau setiap limbah organik biodegradable dalam kondisi anaerobik. Oke pemirsa, demikian informasi yang dapat kami sampaikan kali ini. Saya Artika Bunga Maharani mewakili kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa pada seju berikutnya di jam yang sama. Selamat sore, sampai jumpa. Oke. Sabar nih ya. Oke, ada nggak sih sedikit mungkin kalau dari seniornya sih selama ini karena udah sering banget kan barbar terus sama Fani, ada nggak sih ini harapan terakhir gitu nanti kedepannya buat Fani, buat Fani ya, buat Fani nanti gimana sih Fan nanti mendingan kamu seperti ini gitu, ada masukan gitu. Ya. Mungkin lebih ke apa ya, dari individunya aja sih, dari sifat dia sih apa ya, kurang-kurangin cuek sama sekitar gitu. Oh, gitu. Iya dia cuek banget ya, acuh. Acuh. Oke. Kurang peka. sama Iya, sekitar iya. ya. Jadi lebih kedepannya semoga nanti sifatnya agak ya lebih humble lagi gitu Iya, lebih ya. humble ya. Lebih humble lagi sama orang ya, mungkin karena cuek perlu sih kita juga kan karena memang privasi mungkin ya. Terlalu. Jadi kalau dia belum kenal sama sekali ada bodo amat tuh siapa dia. Iya, gitu. iya Oh, benar gitu. mungkin tuh dengerin nanti harus nanti kedepannya lebih humble lagi sama orang gitu ya kan, asik sih sebenarnya gitu, lebih terbuka sama orang yang meskipun nggak semuanya gitu. Terus kalau dari kamu sendiri nih ada nggak sih, boleh dong di share ke teman-teman yang di rumah misalnya di masyarakat Lampung nih khususnya, kamu kan sudah pernah ke Cina juga tuh, udah pernah ke Indonesia juga, sudah pernah keliling Indonesia, apa sih yang sebenarnya bisa dari kamu sendiri buat tetap dapetin prestasi gitu? Harus tetap selalu berusaha, nggak usah pantang menyerah. Ya. Baik aja. Positif menyerah. Jadi tetap keep semangat terus Ya. ya. Gitu. Jadi nggak boleh nyerah. Ya, dan bakat tuh harus selalu dieksplor supaya nggak menurun gitu. Oh gitu. Jadi harus berani juga ya, gitu, berani coba-coba gitu. Meskipun kita nggak tahu hasilnya nanti ya. Oke, kalau dari itu ada yang nanya juga ya. Dari Papa ada nggak sih kalimat yang selalu ngebuat kamu, kan jauh nih gitu. Iya. Dari Papa ada nggak sih kalimat yang selalu bikin kamu kuat sampai sekarang? Harus ini sih ramah gitu sama orang. Mama nih kayak tadi ya. Harus ramah dan ya itu tadi harus terus pantang menyerah. Yang pasti untuk mama dan papa selalu support semuanya Iya. ya. Itu dari segi pendidikan ya, meskipun terus juga karir. Nah kalau kamu sendiri pengennya nanti karirnya ke depannya gimana sih? Aku pengen jadi diplomat. Nah, Kayak semacam kayak duta-duta gitu nggak Iya. sih? Bener kan? Oke, kenapa pengen itu? Kenapa pengen itu? ya senang aja membantu bangsa sendiri gitu kan kalau lagi di negara orang lain. Senang aja, senang aja ya. Oke, terakhir ya, nanti boleh ngobrol langsung seperti tadi aku minta ya. Iya. Oke, sekarang kita salaman dulu deh kalau gitu. Tapi aku closing segmen dulu ya. Jadi pemirsa, ini dia untuk senior junior hari ini sama Stefani yang sudah pernah ke Cina juga dan bawa isu yang salah satunya itu sempat booming juga di sini, dan katanya selalu harus jaga semangat ya, dan berani mencoba buat semangat ya. Jangan lupa tonton terus senior junior dari hari Senin sampai dengan Jumat. Saya dari Stasiun UN. Kita pun jama-jama dalam masa sinji.